Kecamatan Gamsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenalkan, saya pada hari ini Kamis 13 Januari tahun 2023 untuk menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan di MTS Nurul Hikmah, Kecamatan Gamsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat. Masih semangat? Masih. Bapak cek dulu ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Halo. Alhamdulillah masih semangat semua. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dahulu semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat kepada ketua kelas untuk bisa maju ke depan dan memimpin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih, silakan duduk. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan presensi. Aprilia Miska hadir. Aziza Azhara hadir. Eka Julia Arista Hadir. Nur Afiatul Kisana Hadir. Frisa Veronica. Hadir. Baik, ternyata hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini kalian semua hadir. Tidak ada yang sakit ya. Tidak. Baik, sekarang kalian keluarkan buku tulis, modul dan alat tulis lainnya. Ayo. Bawa semua ya hari ini? Bawa. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Pada pelajaran pertama kita akan belajar tentang keteguhan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Sekarang Bapak akan lakukan pretest. Ini ya, dikerjakan ya. Kerjakan soal pretest ini semaksimal mungkin. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai semua ya, Nak? Sudah. Baik, sekarang akan Bapak ambil lagi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau tanya, apa yang disebut dengan Nabi? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, silakan ya. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Betul sekali untuk Neza. Tepuk tangan untuk Neza. Tangan ya kejar ya untuk Neza. Nah, selamat Terima untuk kasih, Neza. Pak. Ya. Selain Nabi, ada pula yang disebut dengan Rasul. Apa itu Rasul? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Pak. Ya, Mama silakan. Seorang laki-laki pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan kepada umatnya. Ya, tepuk tangan untuk Mama. Mama juga mendapatkan hadiah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
sekali kalian dikatakan bisa. Selanjutnya, ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani? Yang bisa angkat tangan. Ya, Febri, silakan. 25, Pak. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Febri. Febri sudah mendapatkan hadiah. Silakan Febri. Ya, sama-sama. Anak-anak, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa nabi dan rasul yang diutus di dunia ini sangat banyak. Adapun yang wajib kita imani jumlahnya ada berapa? 25. Dan di antara ke-25 nabi tersebut ada yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, nanti kita pelajari apa itu rasul ulul azmi. Siapa saja yang termasuk rasul ulul azmi? Terus apa saja sifat utama dan keteguhan dari rasul ulul azmi? Semuanya akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu setelah melihat tayangan PowerPoint, melakukan diskusi dan bertanya jawab. Siswa yang mampu menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint, melakukan diskusi dan bertanya jawab. Siswa yang mampu menyebutkan sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi dengan baik dan benar. Semua pasti sudah pernah dengar kata Rasul Ulul Azmi. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, bulan silakan. Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk bulan. Karena bulan sudah berani angkat tangan dan menjawab dengan benar, maka mendapatkan hadiah juga. Selamat untuk bulan. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bapak akan menayangkan slide PowerPoint. Silahkan kalian baca nanti slide-nya dan kalian pahami. Jika ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat di buku tulis. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Keteguhan hati Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Nabi dan Rasul, Allah mengangkat orang-orang yang terpilih di antara manusia. Di dunia ini ada yang menjadi nabi dan ada pula yang menjadi rasul. Rasul yang diutus di dunia ini sangat banyak. Adapun yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa, anak? 25. Ada yang sudah hafal semua? Sudah. Nah, coba kita hafal. 1, 2, 3. Ada Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Aina, Muhammad. Ya, alhamdulillah kalian semua dapat kita berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, di antara 25 rasul itu ada yang mendapatkan gelar istimewa, yaitu Ulul Azmi. Karena kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa, melebihi kemampuan manusia biasa. Siapakah rasul-rasul yang mendapatkan gelar khusus itu? Bagaimana kisah keteladanannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo coba dibaca oleh siapa nih? Yang berani baca, angkat tangan dulu.
Ya, kamu ulang. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya tidak yang menang. Coba dibaca oleh Mama. Secara istilah, ulul azmi berarti sosok pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Ya, bagus sekali. Dari 25 rasul yang wajib diimani, itu ada 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi. Dari kelas ini ada yang tahu 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu siapa saja? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, Febri silakan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, betul sekali. Ada berapa? 5. Tepuk tangan untuk Febri yuk. Masih semangat? Masih. Dapat semangat. Semangat. Rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dipuji oleh Allah sendiri. Bagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Ada yang bisa baca ini? Angkat tangan. Ya, silakan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atun min nahar balagha fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Selanjutnya ayat di atas menunjukkan bahwa para rasul ulul azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar dan bertawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Nabi pertama ulul azmi, Nabi siapa ini? Nabi Nuh. Yang kalian ketahui tentang Nabi Nuh ini apa? Yang khas? Membuat kapal. Kapal. Yang lain ada? Banjir bandang. Ya, betul sekali. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih berapa tahun? 950 tahun. Tetapi yang beriman hanya berapa? 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabarannya dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah. Sampai akhirnya azab didatangkan. Nah, azabnya apa? Kalau pada zaman Nabi Nuh? Besar. Apa yang kita bisa ambil dari cerita Nabi Nuh ini? Kita harus apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba gimana ya katakan? Coba katakan. Ya, silakan. Semenjak kecil, Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang keimanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menunjukkan berhala atau patung-patung sesembelihan kaumnya, hingga beliau berkata dalam arti yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau mengajukan dakwah kepada Lut dari Israel, dan di kota ini pula beliau kawin dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sampai beberapa kali menghindar-mandir antara kota Palestina dengan kota Bakar atau Makkah yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Ya, terima kasih untuk Febri. Dari sini kita dapat mengambil
pelajaran bahwa kita ini harus berjuang. Bahkan Nabi dulu aja berjuang. Dari kisah Nabi Ibrahim ini, beliau mendapatkan salah satu apa ini? Mukjizat ya. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Ya, dibakar dalam api yang sangat besar tapi tidak mati. Dan beliau ini juga ya taat kepada Allah. Lanjut, perintah Tuhan pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi itu ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat itu. Perintah Tuhan kedua adalah menyembelih putra kesayangannya, yaitu siapa? Ismail. Dan Tuhan itu suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Tuhan ketiga yaitu apa? Nabi Ibrahim harus memekar lagi adalah untuk membangun Baitullah, yaitu bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah. Nabi ulul azmi yang ketiga Nabi siapa? Musa. Nabi Musa alaihi salam. Coba dibaca Frisa. Seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Isa Kalimullah, kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus ditenggelamkan bersama tentaranya di Laut Merah. Ya, terima kasih. Nabi Musa itu dulu pada zaman siapa? Raja siapa? Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Selanjutnya, penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua, ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun. Untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah. Dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah. Kenapa? Fir'aun matinya tenggelam. Ya. Nabi ulul azmi selanjutnya yaitu Nabi Musa. Coba dibaca oleh siapa ini? Rika, ayo Rika. Nabi dan Rasulul Azmi keempat dan juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga
Ya, terima kasih untuk Rika. Bukan untuk Rika ya. Ya, itu adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu Nabi siapa ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kota mana? Makkah. Bertepatan dengan tahun Dajjal. Ayahnya bernama Abdullah. Nah sekarang bisakah kalian untuk ujian tentang silsilah Nabi? Ayah Nabi bernama siapa? Abdullah. Ya, sudah kita ujian sama-sama yuk. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Pada tahun itu juga Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Umi apa sholat 5 waktu? Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yasrib atau untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya apa? Ia memaafkan kedua orang manusia dari Tuhan. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan ada Tuhan. Ya, betul sekali. Nabi Muhammad melakukan haji perpisahan atau haji tahun 10 Hijriah menjelang akhir kenabian. Beliau menerima wahyu terakhir yaitu surat apa? Al-Maidah ayat 3. Ya, rumit kisah Rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru Jawa masa kini dan akan datang. Sebagaimana ketauladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengalah. Ya, itu adalah PPT yang Bapak sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang Bapak minta semua membentuk kelompok masing-masing, yaitu per kelompok 5 orang. Sekarang saya coba berhitung 1 sampai 5. Ayo mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang kalian boleh untuk duduk dengan kelompok 3. Baik, sekarang kalian sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Silahkan kalian amati dulu dalam LKPD yang kalian terima. Ada 2 pertanyaan. 2, 3. Ya, ternyata kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD-nya.
Silakan untuk dikerjakan. Silahkan kalian amati dalam LKPD yang kalian terima ada 2 pertanyaan yang harus diselesaikan. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Hasil diskusinya kalian tulis pada lembar LKPD halaman 2. Jika sudah selesai semua, nanti satu orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Sudah paham semua? Sudah. Bagus, kalau begitu silahkan kalian berdiskusi. Bapak beri waktu 20 menit. Diskusikan. Ini nanti ditulis ya nama anggota kelompoknya. Terus ini pertanyaannya nanti jawab, jadwal diskusi dengan kelompoknya ya. Selanjutnya ini kelompok ini juga ya. Nanti diskusi dengan kelompoknya, nama kelompoknya ditulis. Ikut juga ya, mengerjakan ya. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Tidak. Bapak berkeliling memperhatikan pekerjaan kalian semua, alhamdulillah bagus. Silakan kalian selesaikan tugasnya. Bapak kasih waktu 2 menit. Mulai dan setelah itu kita presentasi. Sudah selesai? Ya, sekarang kelompok 1 silahkan ada perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan untuk maju ke depan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Veronica, akan membacakan anggota kelompok. Nur Hikmatun Nazwa, Ro'ihatul Lailin Nada, Nur Afiatul Hisanah, Rafiatul Nikmah. Pertanyaannya, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi, coba klarifikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. Bagaimanakah caranya kita mempraktekkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern sekarang ini? Jawabannya, klarifikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai kesabaran luar biasa dalam berdakwah kepada kaumnya. 2. Cara mempraktekkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern saat ini menurut kelompok kami adalah dengan bersabar jika diejek dan diganggu oleh teman. 2. Bersabar dalam menghadapi musibah. 3. Bersabar dalam menyeru kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kita berikan tepuk tangannya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan mempresentasikannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Putri Eka Anjani dari kelompok 2. Saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya. Eza Julia Arista, Rika Dwi Anggraini, Safa Safiratu Zulfa, dan Salsa Afidatul Kibriani. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Setelah kami mempelajari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi, coba klarifikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. Bagaimanakah caranya kita mempraktekkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern sekarang ini? Jawabannya, 1. Klarifikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. Nabi, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi.
bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Rohmah, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Nova Agustina, Rizka Novella, Wahyu Rizka Najwa, dan Nadia Naura Timadina. Saya akan membacakan pertanyaannya. 1. Setelah kita mempelajari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi, coba klarifikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam berdakwah. 2. Cara mempraktikkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern saat ini menurut kelompok kami. 1. Bersabar dan tidak mudah bersalah. 2. Tidak membalas dengan keburukan atau kejahatan orang yang sudah menjadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Mbak saya beri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Febrianilum, perwakilan dari kelompok 4. Rasul Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. 2. Cara mempraktikkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern saat ini menurut kelompok kami adalah dengan bersabar jika ada yang menjahili dan musuh kita, bersabar jika mendapatkan ujian dan musibah dari Allah, bersabar dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. untuk kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengar semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya jawabannya bagus semua. Terima kasih. Sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Jadi anak-anak, apa yang dimaksud dengan Nabi? Angkat tangan coba. Saya Pak. Ya, ulang. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak wajib menyampaikannya. Ya, betul. Ada yang lain? Ya, Nisa? Laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Ya, betul. Kemudian apa yang dimaksud dengan Rasul? Ya, coba Lendri. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, hebat sekali. Di antara Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, jumlahnya ada berapa? 25. 25. Di antara 25 Nabi dan Rasul, ada 5 yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Kesabaran dan perjuangan mereka sangat luar biasa, melebihi kemampuan manusia biasa. Rasul yang mendapatkan gelar istimewa tersebut jumlahnya ada berapa? 5. Biasanya disingkat dengan NIMIM. Siapa sajakah mereka? Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Beda Nabi dan Rasul terletak pada tugasnya di dunia. Rasul bertugas untuk menyampaikan dan membimbing umat manusia, sementara Nabi diberikan risalah untuk diri mereka pribadi, tidak menyebarkan kepada umatnya. Sementara Rasul Ulul Azmi adalah rasul-rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam berdakwah. Selanjutnya, bagaimana cara kita mempraktekkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi?
dalam kehidupan modern saat ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Bersikap sabar dalam menghadapi orang-orang yang membenci kita. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya, bisa. Bersikap sabar ketika mendapatkan musibah, Pak. Ya, betul. Ada yang lain? Silakan berpendapat. Tidak ada? Baik, karena tidak ada yang mau menjawab tadi, sekarang gantian Bapak. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempraktekkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern saat ini. Di antaranya, selalu bersikap sabar serta tidak mudah putus asa. Selalu menyampaikan kebenaran kepada orang lain, sepahit apapun itu dan meskipun mendapatkan penolakan. Yang ketiga, sebagai seorang pelajar kita harus teguh pendirian dan bekerja keras dalam meraih cita-cita. Yang keempat, kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan dan Yang keempat, kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Dan di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, jam pelajaran juga sudah berakhir, maka kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebagai persiapan untuk pelajaran minggu depan, silakan anak-anak baca materi tentang hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi halaman 12 ya. Nanti di rumah silakan kalian buka tugas yang sudah Bapak share di grup WA. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah.